Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini kita masuk subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Oke, berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kalian siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya. Kita belajar subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Oke, ini bisa geser dulu. Bentar. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja ya? Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Aduh, ini tipe maaf. Yang ketiga adalah manfaat kerjasama, dan yang keempat adalah bunga nasional. Oke? Silakan kalian buka buku paket halaman 153. Sudah? Nah, kalau sudah, di situ ada gambar, ada biji. Jadi gini, gampangnya gini, biar kalian ingat tuh. Sebentar, diaktifkan dulu spidolnya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji adalah tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan cara menanam bijinya. Jadi tumbuhannya itu ketika mau diperbanyak, itu yang ditanam adalah bijinya. Oke, ini adalah maksud dari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ya, nah misalnya biji itu kita belah, dibelah gitu ya, dibelah. Itu selaput luarnya itu ada pelindung biji, gunanya adalah untuk melindungi biji. Kemudian di dalamnya kalau ada warna kuning di bagian sini, nah ini adalah embrio atau calon tumbuhan barunya. Yang di luarnya ini atau masih di dalamnya yang paling luas ininya ini adalah kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhannya. Jadi yang kuning ini cadangan makanannya, kok cadangan makanan atau dia tuh sebelum mau tumbuh, sebelum jadi tunas, itu dia makan yang ini dulu, yang warna pink ini. Bentar, yang warna pink ini tuh dia makan. Nah, yang ini untuk makanan. Oke, next. Nah, di halaman 155 itu ada siklus pertumbuhan semangka, oke? Nah, di situ tuh suruh mengurutkan tumbuhan semangka itu urutannya dari apa saja. Kita langsung urutkan ya. Yang pertama dari biji, kemudian ada tunas kecil, kemudian tunasnya itu tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah jadi tumbuhan yang agak lebih tinggi, baru dia menjadi tumbuhan yang merambat. Setelah jadi tumbuhan yang merambat, barulah ada semangka yang tumbuh dari tumbuhan tersebut. Jadi siklusnya seperti itu ya. Ini siklus yang pertama, biji dulu, terus tunas yang kedua, 3, 4, 5. Jadi ketika misalnya nih Budia tuh mau nanam semangka, yang Budia tanam apa? Bijinya. Pernah nggak kalian tuh tidak sengaja membuang biji semangka atau biji melon atau biji apapun itu ke kebun, terus tiba-tiba ada tumbuhan merambat seperti ini. Nah, biasanya kalau tanahnya bagus itu tumbuh, walaupun semangkanya tidak sebesar yang kebanyakan yang ditanam oleh petani ya, tapi biasanya tetap tumbuh walaupun tidak terlalu besar. Oke, next. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji yang pertama adalah, ini adalah beberapa contoh ya. Yang pertama adalah tomat, yang selanjutnya adalah melon, ada cabai, ada kedelai, ada kacang hijau, dan juga ada jagung. Jadi misalnya kalian atau Budia pengen nanam tomat, yang ditanam bijinya, pengen nanam melon, yang ditanam bijinya, pengen nanam cabai, yang ditanam bijinya, pengen nanam kedelai, yang ditanam bijinya, pengen nanam kacang hijau, yang ditanam bijinya, pengen nanam jagung juga yang ditanam adalah biji jagungnya. Oke, tapi biasanya kalau kita mau nanam tumbuh-tumbuhan ini itu jangan misalnya nih satu lubang, ini tanah ya, misalnya tanah.
Nah, kita masukkan bijinya itu misalnya jangan 10, jangan sak gegem, tapi minimal 2 aja. Karena apa? Biar pertumbuhannya itu malah lebih maksimal. Jadi bukan semakin banyak bijinya itu semakin bagus, itu tidak, tapi malah jangan terlalu banyak agar lebih maksimal. Oke? Next. Buka halaman 156. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Apa itu perkembangbiakan dengan tunas? Adalah tumbuhan yang dapat tumbuh dengan kuncup yang muncul dari permukaan tanah. Ingat, kata kuncinya adalah kuncup yang muncul dari permukaan tanah. Next. Nah, ini adalah contohnya yang di buku paket halaman 156. Yang pertama ada pohon pisang. Yang kedua ada cocor bebek. Next. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Yang pertama ada pisang, ada cocor bebek, dan ada bambu. Sebenarnya satu lagi ada tebu, tapi Budiah tidak masukkan karena kita yang dibuka aja dibahas. Oke, Budiah mau bahas dulu. Misalnya, Budiah mau menanam pisang. Nah, carilah tunas di dekat pohon pisang yang besar ini. Nah, ini kan pohon pisang toh. Nah, yang Budiah ambil yang tunasnya. Yang ini bentar. Nah, yang ini. Banggale. Itu nanti Budiah keduk, Budiah ambil, Budiah tanam di tempat yang lain. Atau misalnya mau Budiah sebar nih. Budiah punya pohon pisang Ambon tuh pohon pisang Ambon yang bagus. Nah, karena pohon pisang Ambonnya bagus, Budiah pengen punya lebih banyak lagi pohonnya. Ya ini yang Budiah keduk, yang Budiah tanam ini tunasnya ini. Ya. Jadi semakin banyak tunasnya berarti kalian punya calon tumbuhan pisang makin banyak. Budiah kalau misalnya mau nanam cocor bebek gimana? Nah, daun cocor bebek ini kalian letakkan di tanah. Tanah ya, ini tanah misalnya. Nah, tanah. Tunggu beberapa hari, seminggu atau 5 hari seperti itu, nanti akan tumbuh tunas di ujung-ujung daunnya ini. Nah, ujung daunnya ini kalian potong, kalian pindah ke pot yang baru. Nah, disitulah pohon cocor bebek dapat kalian perbanyak dengan cara menanam tunasnya yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah bambu utawa apa? Empreng. Nah, di sekitar tumbuhan bambu itu biasanya ada tunas atau ujung-ujung kuncup yang tumbuh dari permukaan tanah yang ke atas. Seperti tanduk ya ini. Nah, ini kalau tumbuhan bambu itu biasanya ya memperbanyak dirinya dengan cara seperti ini. Jadi tunasnya ini akan tumbuh lebih panjang. Nanti tumbuh tunas baru lagi di sampingnya. Oh ya, Budiah ini kalau belum pernah nanam bambu. Jadi ini Budiah nggak tahu ini apakah caranya memperbanyak dengan cara disebar itu juga sama seperti pisang ataupun cocor bebek, tapi seharusnya bisa sama ya. Oke, next kita akan bahas bekerja sama dalam permainan lompat bambu halaman 159. Nah, Budi bacakan ya. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Oke. Sebentar, Budi aktifkan pulpen Budi ya. Ini yang warna biru aja. Itu mana? Itu deh. Oke. Permainan lompat bambu itu biasanya ketika membuka menutup bambunya ini itu ada ketukannya. Ya. Nah, ada ketukannya, ada lagunya. Nah, kalau yang lompat bambu ini Banu nggak salah namanya. Banu ini lompatnya tidak sesuai iringan lagu,
nanti dia bisa terjepit. Dan bagaimana dia bisa melompat sesuai dengan iringan lagu? Ini tadi harus konsentrasi. Ini yang pemain lompat bambunya, yang pemain pemegang bambunya juga seperti itu. Kalau dia tidak konsentrasi ketika bermain permainan lompat bambu ini, yang terjadi apa? Satu, tadi apa? Tangannya terjepit. Yang kedua, membahayakan pemain lain. Misalnya nih, kalau nggak ini yang Lani sama Siti ini misalnya nutup, ternyata yang lain buka. Lah ini pas masuk nanti ternyata kakinya terjepit gimana, kan bahaya. Jadi harus kerjasamanya yang pertama adalah harus semuanya harus konsentrasi. Itu adalah salah satu cara bekerja sama dalam permainan lompat bambu. Oke, next. Manfaat kerjasama yang pertama itu apa tuh? Kita cek dulu. 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Meningkatkan rasa persaudaraan. 3. Dapat memahami satu sama lain. Maksudnya gimana, Bu Dia? Oke. Kalau yang pertama ini, pulpennya mana ini? Oke. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Jelas, misalnya ada pekerjaan memindahkan buku banyak ke perpus misalnya. Kalau dikerjakan sendiri, mungkin itu bisa sampai 3 jam. Tapi kalau berbareng-bareng, bersama-sama, itu mungkin hanya 1 jam selesai. Ini akan manfaat kerjasama salah satunya adalah pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, meningkatkan rasa persaudaraan. Saling bantu-membantu. Rasa pertemanan kalian itu akan semakin erat. Kalau misalnya kalian manfaatkan kerjasama dengan baik. Yang ketiga, memahami satu sama lain. Biasanya ketika kerjasama, ini kelihatan anak yang rajin, anak yang kurang rajin, itu kelihatan. Anak yang semangat, anak yang tidak semangat seperti apa tuh kelihatan ketika kalian bekerja sama. Nah, inilah memahami satu sama lain. Jadi seperti itu ya. Next. Buku halaman 161 kita akan membahas tentang bunga nasional. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional itu apa tuh? Bunga yang mewakili karakteristik sebuah negara atau bangsa. Misalnya bunga tulip, dikenal sebagai bunga negara Belanda dan Turki ini sebenarnya. Nah, ini contoh bunganya atau gambarnya. Ini sebagai bunga karakter negara Belanda. Khasnya lah. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, bunga mawarnya biasanya yang besar-besar ya. Kalau bunga mawar yang kita kenal itu biasanya lebih kecil. Next. Nah, Indonesia itu juga memiliki bunga nasional. Bahkan Indonesia itu memiliki 3 bunga nasional. Nah, yang pertama, Nah, ini adalah bunga melati. Biasanya di Indonesia itu dikenal sebagai puspa bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah bunga anggrek bulan atau disebut dengan bunga puspa pesona. Bunga puspa pesona? Puspa pesona. Selanjutnya ada bunga bangkai atau kita kenal dengan puspa langka. Jadi 3 puspa ini adalah 3 bunga karakter dari Indonesia atau bunga nasional Indonesia. Next. Salah? Oke. Di sini mau Budi jelaskan dulu untuk materi pembagian akan Budi jelaskan dalam waktu dekat ya. Jadi Budi susun dulu materinya karena kemarin ketika Budi jelaskan urut buku ternyata agak nggak nyambung. Jadi mau Budi kasih materi lagi tapi tidak hari ini ya. Seperti itu ya. Dan hari ini soalnya adalah kerjakan tugas berikut ya. Soal 1. Sebutkan
bunga nasional Belanda. Sebutkan 3 bunga nasional Indonesia. 3. Sebutkan 3 manfaat kerja sama. Sebutkan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Ya, itu saja soalnya. Budia akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Ingat ya, materi pembagian akan Budia sampaikan lagi, tapi tidak hari ini. Oke? Bye-bye.